Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 52. Main di mobil. Setelah keluar dari rumah sakit, Albert membawa kijang besi itu untuk pulang ke rumah. Rumah besar Papa Ardin, karena semalam keduanya sudah sepakat untuk tinggal di sana sampai setidaknya anak mereka lahir. Albert juga merasa lebih tenang jika sang istri ada yang menemani kala dia bekerja, belum lagi kandungan Cila yang semakin membesar, membuatnya semakin was-was meninggalkan istri kecilnya itu. Kak Juna ambil cuti berapa hari? Tanya Cila pada sang suami yang tengah fokus menyetir. Sekilas, Albert menoleh, mengusap puncak kepala Cila. 3 hari, sayang. Ada apa? Tanyanya. Aku mau baby moon, Kak, ungkap Cila, setengah merengek. Menyuarakan keinginannya untuk baby moon bersama sang suami. Cila ingin momen hamil ini semakin terasa berkesan, dengan melakukan hal-hal kecil, untuk dikenang. Dan sebagai bentuk rasa syukurnya, bisa merasakan anugerah terindah ini, mengandung buah hati. Buah cintanya dengan Albert. Aku tidak pernah berpikir akan sebahagia ini, hidup bersama orang yang aku cinta, dan mencintaiku, serta memiliki kamu. Gumamnya sambil mengelus perut, tempat di mana malaikat kecilnya tengah berkembang. Sayang, apa tidak sebaiknya kita tidak berpergian dulu, nanti kalau kau kelelahan bagaimana? Baby sudah semakin besar loh, terang Albert apa adanya. Dia bukan tidak mau, dia bukan tidak punya uang dan waktu, dia hanya takut saja, takut terjadi sesuatu pada istri dan juga calon anaknya. Baby moonnya di halaman rumah belakang aja, Kak. Nggak usah kemana-mana. Terang Cila seraya mendekat, menyandarkan kepala di bahu sang suami, membuat Albert menyunggingkan senyum. Memangnya kita mau apa di sana Cila? Bikin kemah-kemahan, balas Cila enteng dan Albert malah terkekeh, gemas dengan pemikiran gadis satu ini. Kita buat tenda gitu? Tanya Albert, dan mengangguk cepat adalah jawaban Cila. Memangnya kita mau main apa di tenda? Bisik Albert menggoda, membuat Cila langsung mengangkat kepalanya, dan menatap lelaki tampan itu. Apa aja? Balasnya singkat, karena belum mengerti dengan arah pembicaraan Albert. Termasuk itu. Wajah Albert terlihat sangat sumringah kalau sudah mengarah ke sana. Matanya sekilas melirik dada Cila yang semakin tumpah ruah. Ish, dasar. Ketus Cila seraya menabok lengan lelaki itu. Ribiernya mengerucut, membuat Albert selalu tidak sabar untuk tidak mengecup buah imut itu. Kau kan tahu sendiri, aku suka yang mesum-mesum. Sayang. Makin mencebiklah Ribier Cila dengan tangan yang terlipat di depan dada, dan Albert justru tergelak, menusuk-nusuk pipi cubi istrinya. Setelah dia memarkirkan mobilnya di halaman luas rumah orang tuanya. Albert tidak sabar lagi, ia menahan Cila yang hendak keluar, dan langsung menyerang Ribier sang istri dengan semangat. Sedangkan tangannya mulai tidak terkontrol, tahu ajalah guys. Ya kan? Suara merdu kecil yang bisa sangat langka itu mulai tercipta. Ada satpam rumah, Kak. Rengek Cila seraya melirik lelaki parubaya yang tengah berjaga, sedangkan lelaki tampan itu memilih tak peduli, ia terus melanjutkan tujuannya. Milikmu semakin besar, sayang. Bisik Albert seraya melepas pengait bia di belakang punggung Cila. Cila mulai gelisah. Ke kamar aja yuk, Kak. Ajak Cila, ia bisa melihat sudah sebesar apa semangat Albert ingin memakannya. Kalau di kamar aku tidak yakin melakukannya hanya sekali. Aku harus ke kantor lagi, sayang. Kita berehem cepat saja ya. Belum sempat mengangguk ataupun menolak, Cila sudah ditarik ke arah kursi belakang. Dan beberapa saat kemudian,
akhirnya pelepasan itu tercipta juga dengan sempurna. Sedangkan di luar sana, Papa Ardin nampak memarkirkan mobilnya tak jauh dari mobil Albert. Ia baru saja pulang dari rumah temannya, bersama sang istri, Mama Yanita. Entah membicarakan apa, keduanya tertawa lepas, hingga saat mereka keluar dari mobil, dan mendapati mobil Albert terparkir, bahkan berguncang sesekali, tawa mereka menyurut, berganti dengan keringitan di dahi. Papa Ardin memanggil sang satpam rumah, Pak Yanto namanya, yang dipanggil langsung mendekat, dan menunduk memberi hormat. "Ada apa, Tuan?" Ditanya seperti itu, Papa Ardin langsung menunjuk mobil sang putra yang belum berhenti bergerak-gerak. Aneh, sepanjang sejarah baru kali ini dia melihat mobil seperti itu. Sedangkan Pak Yanto hanya bisa garuk-garuk kepala. Sedari tadi pun dia merasakan hal yang sama, bertanya-bertanya, kira-kira apa penyebab mobil Albert bisa berguncang seperti itu, sementara pemiliknya belum keluar juga dari sana. "Coba periksa," titah Pak Ardin curiga. Namun, sang satpam malah bergeming, ragu untuk melakukan perintah tuannya. "Ada apa, Pak?" tanya Mama Yanita, ikut buka suara. "Kenapa jadi banyak teka-teki dan penuh misteri seperti ini?" "Anu Nyonya, di dalam sana ada Tuan Albert sama Nona Cila. Dari tadi mereka belum keluar," terang lelaki paruh baya itu sedikit gugup. Dia pun penasaran, tapi tidak berani untuk memeriksa mobil yang terkesan horor itu. "Apa? Dari tadi?" sentak Mama Yanita dengan membelalakkan mata. "Iya Nyonya, mobil itu juga bergerak-gerak dari tadi, saya menyaksikannya sendiri." Mendengar itu, Papa Ardin dan Mama Yanita saling memandang dan kompak berteriak. "Ya Allah Gusti!" Tanpa basa-basi lagi, Mama Yanita langsung melangkah ke arah mobil sang putra. Kini, mobil yang terkesan horor itu sudah berhenti bergerak. Papa Ardin mengekor di belakang, begitu sampai, Mama Yanita langsung mengetuk kaca mobil anaknya dengan tidak sabaran. Ingin cepat-cepat meluapkan amarahnya. Suara ketukan itu mengagetkan kedua sejoli yang ada di dalam sana. Tangan Albert yang tengah membantu sang istri mengelap aset utamanya dengan tisu, mendadak berhenti. Dia melihat ke arah luar, dan mendapati wajah Mama Yanita dengan raut bersungut-sungut. Dengan gerakan cepat Albert membenahi baju Cila, dan membantu gadis itu untuk duduk. "Sayang, aku sudah bilang. Kita ke kamar aja, kakak nggak percaya," ucap Cila risau, saat melihat gelagat suaminya berubah waspada. Siaga 1. Gunung Merapi akan segera meletupkan laharnya. "Sudahlah, yang penting kan sudah selesai, sayang. Terima kasih ya vitaminnya." Albert mengusap puncak kepala Cila, dan mengecup kening yang masih berpeluh itu. Sedangkan di luar sana, Mama Yanita tidak berhenti mengetuk kaca mobil sang putra, dengan tangan yang melipat di depan. Sorot matanya menajam, dengan ribiar yang misu-misu, merutuki Albert. Albert dan Cila sama-sama keluar, gadis itu menunduk dengan menggigit ribiar bawahnya, segan melihat ke arah kedua mertuanya, salah suaminya juga, kenapa mengajak bermain di halaman rumah. "Ada." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, jeweran maut Mama Yanita sudah melandas ke telinga Albert, hingga lelaki itu menjerit. "Au! Mama! Abis ngapain?" sentak Mama Yanita. Wanita itu bahkan masih bisa melihat benjolan di bawah sana. Milik Albert yang besar, kokoh dan terpercaya, agaknya masih belum terlelap sepenuhnya. "Aku tidak melakukan apapun, Mama," kila Albert setengah merengek. Ia yakin, akan panjang urusannya, bila sang mama tahu kelakuannya. Dan jawaban itu, justru membuat Mama Yanita semakin mendelik,
tidak mau mengaku, begitu ya? Arti tatapan mata ibu beranak satu itu. Jeweran itu semakin terasa kuat. Albert kembali menjerit menahan rasa panas dan juga kebas, akibat tangan lentik ibunya. Cila yang melihat itu merasa tidak tega, dia mendekat ke arah Mama Yanita. Mama, ini bukan salah kakak, aku yang salah nggak bisa bujuk kakak ke kamar tadi. Ucap Cila mencoba membela. Dan pernyataan itu, harusnya sudah cukup membuktikan, bahwa Albert telah melakukan sesuatu dengan istri kecilnya. Kamu nggak salah sayang, yang salah itu suamimu, di dunia ini, wanita itu selalu benar, nggak ada sejarah pria itu menang. Tegas Mama Yanita dengan penuh penekanan. Membuat Cila jadi urung untuk bicara. Sedangkan Albert mencebikkan bibirnya. Mama tanya sekali lagi, abis ngapain? Ucap Mama Yanita lagi dengan suara yang lebih meninggi. Iya, lepasin dulu dong, Ma. Keluh Albert seraya memegangi telinganya yang tampak memerah dan hampir saja putus. Enggak, sebelum kamu jawab. Tolak Mama Yanita mentah-mentah. Iya oke. Abis jenguk baby, Ma. Aku buru-buru, jadi tidak sempat masuk ke dalam rumah. Terang Albert dengan jujur. Mata Mama Yanita semakin mendelik, seperti akan loncat dari sarangnya. Sedangkan Papa Ardin hanya bisa menghela nafas panjang, seraya mengusap-usap dada. Anak satu ini memang tidak bisa melihat istrinya menganggur. Gumam-gumam seorang ayah yang tampak iri pada putranya. Bisa ditahan dulu nggak sih Albert? Ya, walaupun Mama tahu, anumu itu kelas premium, tapi kamu tahu nggak? Pak Yanto sampai keringet dingin lihat mobil horor kamu ini gerak-gerak. Kalau dia nanti kepengen gimana? Cerca Mama Yanita, kini tangannya bertolak pinggang, sambil sesekali menunjuk-nunjuk mobil Albert. Tempat saksi bisu, perjalanan cinta Albert dan Cila. Dari hanya menggesek sampai masuk sedalam-dalamnya. Tinggal lakukan apa susahnya. Balas Albert dengan enteng, seperti tidak ada beban. Hei, kamu nggak inget, istri Pak Yanto itu di kampung. Nanti kalau si ular pitonnya ngebet banget, terus nubruk Bisumi gimana? Kamu mau tanggung jawab kalau mereka sampai selingkuh? Pak Yanto garuk-garuk kepala. Kenapa malah dia yang menjadi topik pembicaraan para majikannya? Albert kan tidak melakukan apapun, kenapa mesti tanggung jawab? Dia bisa bersolo karir, Mama. Albert. Pekik Mama Yanita, kehabisan kata-kata meladeni tingkah putranya. Papa Ardin mengusap-usap punggung sang istri dengan lembut. Takut darah tinggi Mama Yanita kumat tiba-tiba. Sabar, Ma. Kita harus ikhlas, anak kita memang terlahir sangat kuat. Ucapnya menenangkan. Namun bukannya tenang, wajah Mama Yanita justru semakin merongos. Membuat lelaki parubaya itu meneguk salivanya frustasi. Sepertinya dia telah salah bicara. Papa urusin tuh anak kuat Papa. Suruh turunin kapasitasnya, kayaknya waktu download Tuhan kasihnya kegedean. Cetus Mama Yanita, lalu melenggang ke arah Cila yang masih setia menunduk, mengajak menantunya itu untuk masuk ke dalam rumah. Papa Ardin menurut. Dia melangkah ke arah Albert, lalu menepuk-nepuk bahu kekar itu. Papa hanya ingin bilang, lanjutkan perjuanganmu, Nak. Mendengar itu, langkah Mama Yanita terhenti, lalu berbalik kembali menghadap dua pria yang wajahnya terlihat 11-12 itu. Papa. Pekiknya dengan mata yang menungkik tajam. Ada apa, Ma? Tak menjawab Mama Yanita justru mendekat dan langsung menjewer telinga suaminya, dan menariknya masuk ke dalam rumah. Aduh, Ma. Kenapa jadi Papa yang dijewer? Pak Ardin. Bapak sama anak, sama aja,
Sama-sama nggak ada akhlaknya. Ingat, malam nggak ada jatah. Yah, Mama. Lanjut ke bab 53.